Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi saat ini. Dan seperti biasa saya akan awali dengan satu persembahan pujian kepada Tuhan. Kemenangan, oleh karena Yesus, kemenangan pada Tuhan. Iblis mundulah oleh percaya kemenanganlah, 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 oleh darah Yesus, kemenanganlah, harap pada Tuhan. Iblis mundulah oleh percaya kemenanganlah, 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 oleh darah Yesus, kemenanganlah, harap pada Tuhan. Iblis mundulah oleh percaya kemenanganlah, 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 oleh darah Yesus, kemenanganlah, harap pada Tuhan. Iblis mundulah oleh percaya kemenanganlah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami ada sampai pagi hari ini karena berkat pertolongan serta perlindungan Tuhan telah berikan kami kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Semua umat Tuhan yang mengikuti acara ini berkati Tuhan, secara khusus jemaat GPI Pusaka Negara. Puji Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, pembacaan pagi hari ini 2 Korintus 10 ayatnya yang keempat. 2 Korintus 10 ayat 4. Firman Allah saya baca, berbunyi sebagai berikut. 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sekali lagi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Firman Allah pagi hari ini datang kepada kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, dan luar biasa pesan firman Allah bahwa Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat Korintus ketika itu, mengingatkan mereka tentang kehidupan sebagai orang yang percaya yang harus berada di dunia. Kita harus berjuang menghadapi semua persoalan hidup. Perjuangan kita, firman Allah sudah tegaskan bahwa kita berjuang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan Paulus katakan dalam ayat ini bahwa karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Paulus katakan pada anak-anak Tuhan ketika itu, jemaat yang ada di Korintus, mengingatkan mereka bahwa senjata kami dalam perjuangan. Paulus katakan, mengingatkan mereka, menyampaikan tentang pengalaman Paulus bahwa Paulus dikatakan dalam perjuangan yang dia gunakan adalah bukan senjata duniawi. Sebagai tentara Kristus, sebagai laskar Kristus, Paulus katakan kepada
jemaat Korintus bahwa perjuangannya bukannya senjata duniawi. Dia bukan menggunakan senjata-senjata yang kelihatan luar biasa. Perlengkapan-perlengkapan yang sangat mutakhir yang digunakan oleh tentara di dalam dunia ini untuk melawan musuh. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa yang kita hadapi adalah musuh yang tidak kelihatan, yaitu kuasa kegelapan yang punya kekuatan yang cukup luar biasa. Tetapi kita tidak perlu takut, karena firman Allah mengatakan, Paulus katakan kepada jemaat Korintus ketika itu bahwa senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Haleluya. Seorang tentara ketika dia maju di medan peperangan, dia harus pegang senjata. Senjata itu harus lengkap dengan segala peralatan yang ada, sampai kepada peluru-peluru dia harus lengkap. Dia nggak mungkin maju di medan peperangan ketika senjata itu kosong, tidak ada peluru. Dia harus lihat, perhatikan baik-baik apakah senjata yang dia bawa itu lengkap dengan apa yang dibutuhkan dalam peperangan. Ketika dia maju dengan tidak memperhatikan penelitian yang benar tentang apa yang dia gunakan dalam peperangan, dia pasti kalah. Terutama tentang peluru yang harus dia gunakan. Kita menghadapi musuh, kita bukan menggunakan senjata manusia. Tetapi kata firman Allah tegaskan dalam ayat ini bahwa Paulus katakan kepada jemaat Korintus ketika itu, yang kami gunakan bukan senjata duniawi yang seperti kita lihat sekarang digunakan oleh tentara-tentara yang ada melawan musuh, menghadapi musuh. Tetapi ini adalah senjata rohani. Kita berperang bukan seperti dunia, tapi kita berperang di dalam iman. Kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan roh-roh jahat di udara, melawan setiap tantangan-tantangan yang ada. Kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Senjata yang kita miliki, kata firman Allah, adalah senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Bukan senjata duniawi yang sangat luar biasa, tetapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Apakah senjata itu? Begitu banyak arti-arti firman Allah jelaskan, termasuk doa kita itu merupakan senjata yang Tuhan berikan buat kita untuk melawan kuasa kegelapan. Firman Allah itu merupakan senjata Allah yang harus kita lakukan untuk melawan setiap serangan-serangan kuasa kegelapan, untuk menghancurkan iman percaya anak-anak Tuhan. Hari-hari ini kita harus menjadi anak Tuhan yang senjata yang dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Kuasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan menjanjikan kuasa Tuhan buat kita. Imani firman Allah bahwa Tuhan melengkapi anak Tuhan dengan kuasa Tuhan. Kemampuannya dari Tuhan. Hari-hari ini kuasa iblis dia bekerja luar biasa untuk apa? Menyerang anak-anak Tuhan supaya dia yang kalah di tengah-tengah perjalanan. Tetapi firman Allah datang pada kita pagi hari ini. Gunakanlah kelengkapan senjata Allah yang dilengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terutama kita anak-anak Tuhan. Mintalah kelengkapan daripada Tuhan, itu kuasa Tuhan. Agar supaya serangan apapun yang dilancarkan oleh iblis hari-hari ini, dengan kuasa Tuhan, kita bisa jadi anak Tuhan yang menang. Di tengah-tengah peperangan, pertempuran, mempertahankan keselamatan, mempertahankan iman dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak bisa berarti semua keadaan yang ada dengan kekuatan kita. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita harus percaya dengan kita menggunakan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang menang dari semua perjuangan yang kita hadapi hari-hari ini. Firman Allah katakan begini,
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, yang sanggup meruntuhkan, menghancurkan benteng-benteng pertahanan kuasa iblis, dapat dihancurkan oleh kuasa Allah, oleh senjata yang lengkap oleh kuasa Tuhan. Semua pertahanan benteng-benteng iblis dapat dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang telah memberikan itu buat kita. Gunakan senjata Allah itu, yaitu firman, yaitu doa kita, dan kehidupan kita harus dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Kalau kita maju dengan kuasa Tuhan, mari semua serangan-serangan kuasa kegelapan, pastikan ada kemenangan yang gilang gemilang, yang luar biasa yang akan kita alami dan kita beriring Tuhan. Kita hidup di akhir zaman, semakin berat kita hadapi. Kita mau maju dengan kekuatan kita, kita pasti kalah. Tetapi kalau kita maju dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan kelengkapan daripada kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi, kita maju dengan kebenaran firman Allah, kita maju dengan doa kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang menang. Bukan kalah, tetapi menang atas semua perjuangan hidup kita, iman kita, keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan. Pastikan Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap memberikan kita kekuatan. Dia tetap melengkapi dalam kuasa Tuhan. Dan gunakanlah kelengkapan senjata Allah itu, firman Allah. Haleluya. Lawan iblis, kuasa kegelapan dengan kebenaran firman Allah. Lawan semua pekerjaan iblis dengan doa kita kepada Tuhan. Kita lawan kuasa kegelapan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita akan pasti menang. Haleluya. Pastikan seberat apapun perjuangan kita, janji Tuhan adalah kemenangan. Jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, karena itu firman Allah sudah janjikan buat kita. Kita bisa meruntuhkan, kata firman Allah, dengan kuasa Tuhan setiap benteng-benteng pertahanan iblis dengan kuasa Tuhan. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Tapi kalau kita maju melawan semua pertahanan iblis, kita akan melihat semua itu dapat dihancurkan, diruntuhkan semua karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena keajaiban Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kita semua sepanjang hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Mari kita maju dengan nama Tuhan. Pakailah terus menepat senjata Allah yang dilengkapi oleh kuasa Tuhan. Mintalah terus kelengkapan dari Tuhan, itu kuasa Tuhan menyertai kita dalam situasi apapun. Tuhan pasti janjikan kemenangan yang luar biasa. Berikan firman Tuhan dan berkati kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman pagi hari ini, mengingatkan kami agar supaya dalam kami mengiring Tuhan, mempertahankan keselamatan, pertahankan iman, kami akan maju dengan kekuatan daripada Tuhan, yaitu kuasa Tuhan dengan senjata yang dilengkapi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini kuasa iblis yang mau berusaha menghancurkan iman anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, agar mereka dikalah dalam perjuangan iman. Tetapi doa kami, Tuhan tolong semua umat-Mu di mana mereka berada, lawat mereka, jamah mereka, lengkapi dengan kuasa Tuhan. Apapun pergumulan mereka, perjuangan mereka, pasti Tuhan berikan kemenangan. Mereka menjadi anak Tuhan yang menang dari semua masalah yang mereka hadapi. Semua benteng-benteng kuasa kegelapan diruntuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan kami menjadi anak Tuhan yang menang. Dimanapun umat itu berada, ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Secara khusus, Jemaat GPI Pusat Negara, Tuhan menjanjikan kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan atas kuasa kegelapan, kemenangan atas kuasa penyakit, kemenangan atas setiap tantangan hidup, kemenangan atas setiap ujian-ujian yang dihadapi, pencobaan-pencobaan yang ada. Tuhan janjikan kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Berkati umat sepanjang hari. Lindungi mereka semua dalam setiap kegiatan mereka, aktivitas mereka, di toko, di kantor, di perusahaan, di rumah,
Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu Tuhan. Lindungi dan naungi dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Supaya setiap kehidupan kami boleh melihat janji Tuhan yang sangat luar biasa. Kami jadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, Tuhan berkati sepanjang hari ini. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat satu persatu, jamah dan pulihkan mereka Tuhan. Supaya dengan kesehatan mereka boleh kembali datang memuliakan nama Tuhan. Mereka yang mungkin mengalami kekurangan Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Setiap pergumulan umat-Mu, anak-anak Tuhan, jemaat yang diusahakan negara, Tuhan, Engkau akan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami. Puji Tuhan, khusus Bapak Presiden dalam menjalankan tugas-tugas, Tuhan diberi kekuatan kesehatan. Terima kasih, kalau kami serahkan hidup kami, dari sekeluarga, bahkan semua jemaat, Tuhan tolong kami sepanjang hari ini. Jemaat yang hari ulang tahun, diberkati dengan tubuh yang sehat, kekuatan umur panjang, dan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan, doa kami, kami bersyukur pada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.